Sedikitnya 7 provinsi di Indonesia telah dilanda banjir dan tanah longsor, yang cukup berdampak sejak awal Oktober tahun 2022 seiring datangnya musim penghujan. Ribuan rumah warga terendam, ratusan rumah rusak, ratusan hektar sawah terendam, ribuan warga juga harus mengungsi dan kehilangan hewan ternak. Bahkan sejumlah dusun dan desa terisolasi memaksa warga berjalan jauh untuk menjangkau logistik. Tak sedikit pula akses transportasi yang terputus. Sedikitnya 10 warga tutup usia, 3 di Sulawesi Selatan, 1 di Aceh Utara dan 6 di Bali akibat bencana ini. Curah hujan yang ekstrim ditambah dengan tutupan hutan yang semakin tipis disinyalir menjadi pemicu banjir dan longsor. Berikut ini adalah daftar wilayah yang mengalami banjir dan tanah longsor belakangan ini di berbagai provinsi. Mohon doanya bagi seluruh yang melihat video ini, terbaik untuk wilayah Bacem, Gondalegi, Sutojayan. Minta doanya ya. Banjir di Aceh Utara terjadi sejak tanggal 4 Oktober tahun 2022. Dari mulanya 2 kecamatan banjir terus meluas hingga merambah puluhan desa di 15 kecamatan per tanggal 10 Oktober tahun 2022. Terpantau sejak tanggal 9 Oktober tahun 2022, lebih dari 52.000 jiwa terdampak dan sedikitnya 39.000 warga mengungsi dan seorang warga meninggal dunia. Para pengungsi disebut mulai terserang ragam penyakit. Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Aceh menyebutkan kerusakan lingkungan dan kebijakan tata ruang, khususnya alih fungsi hutan jadi perkebunan dan aktivitas-aktivitas ilegal menjelma penyebab banjir setiap tahun di kabupaten itu. Maka semua izin-izin perkebunan di wilayah Aceh Utara harus dievaluasi kembali, terutama bagi kawasan-kawasan yang menyalahi aturan di hak guna usaha jangan sampai nantinya merubah fungsi hutan. Banjir juga menerjang Kabupaten Malang sejak tanggal 15 Oktober tahun 2022, berawal dari curah hujan tinggi yang membuat permukaan air sungai Desa Kedung Benteng naik 4 meter. Berdasarkan catatan BPBD, banjir melanda 1 desa di Kecamatan Bantur, 2 desa di Kecamatan Gedangan, 3 desa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 1 desa di Kecamatan Donomulyo dan 1 desa di Kecamatan Pagak. Sedikitnya 898 kakak terdampak. Di sisi lain longsor terjadi di 8 desa di Kecamatan Ampel Gading, 1 desa di Kecamatan Dampit dan 1 desa di Kecamatan Donomulyo, 1 desa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan 5 desa di Kecamatan Tirtoyudo. Total 49 kakak terdampak longsor, 13 hewan ternak tertimbun longsor dan akses jalan terputus. Sementara itu beberapa wilayah diterjang banjir bandang, yaitu 2 desa di Tirtoyudo dan 1 desa di Ampel Gading. Dengan total kakak terdampak mencapai 992 kakak. Bencana ini juga menyebabkan 250 hektar sawah terendam, 1 jembatan di Desa Purwodadi jebol, listrik mati hingga terganggunya perjalanan kereta api akibat jalur tertimbun longsor. Banjir di Bali melanda 230 titik di 6 kabupaten dan memakan 6 korban jiwa. Beberapa di antaranya terseret arus dengan kerugian ditaksir lebih dari 6,6 miliar rupiah. Kabupaten terdampak banjir meliputi yakni di Kabupaten Karangasem, Jembrana, Tabanan, Bangli, Gianyar, dan Badung berdasarkan data BPBD. Khusus di Kabupaten Jembrana, bencana banjir mengakibatkan 45 rumah rusak dan berdampak pada 117 kepala keluarga di lingkungan Bilukpo Desa Penyabangan Kecamatan Mendoyo. Banjir juga sempat memutus akses utama jalur Gilimanuk Denpasar. Banjir juga membuat puluhan turis asing harus dievakuasi dengan perahu karet. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Bali Made Krisna Dinata menyebutkan, pembangunan infrastruktur yang mengorbankan hutan serta kurangnya pengendalian banjir lewat sistem drainase menjadi penyebab dominan. Ia menyoroti rencana pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove dan pesisir Sanur yang akan membabat 14,5 hektar mangrove, serta proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengwi yang mengancam 480,54 hektar persawahan dan menerabas 98 titik subak. Sejumlah sungai meluap pada 9 dan tanggal 11 Oktober tahun 2022, mengakibatkan banjir dan tanah longsor yang tersebar di 6 kecamatan di Lebak Selatan. Sungai yang meluap antara lain Cimadur, Cibareno, Cisiih, Cicantra, dan Pecangpari. Sebaran banjir ada di Kecamatan Bayah, Cibeber, Cilograng,
Panggarangan, Cigemblong, dan Sajira. Data BPBD Lebak Banten tercatat per tanggal 13 Oktober tahun 2022, sedikitnya 655 rumah warga terendam dan 124 diantaranya rusak berat dan ringan. Selain rumah 6 jembatan juga dilaporkan putus terseret arus sungai. Titik lokasi jembatan putus ada di Bayah, Cilograng, Sajira, Cijaku, dan Cibeber. Banjir dan tanah longsor juga melanda Kecamatan Kaluku, Sulawesi Barat sejak tanggal 11 Oktober tahun 2022, menenggelamkan sedikitnya 2.705 rumah dan berdampak pada 8.004 warga. Kepala BPBD Mamuju Muhammad Taslim mengatakan, banjir terparah berada di Desa Pamulukang, Kelurahan Sinyonyoy Selatan. Ada 6 rumah hanyut, 13 rusak berat dan 2 rumah tertimbun longsor, kata Taslim di Mamuju pada Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022. Taslim mengatakan, tingginya air banjir disebabkan hujan lebat hingga mengakibatkan Sungai Ranga-Ranga dan Sungai Pure meluap ke permukiman warga. Luapan air sungai juga menghanyutkan lebih dari 30 ekor ternak warga. Per tanggal 18 Oktober tahun 2022 sedikitnya 10 dusun di Mamuju dilaporkan masih terisolasi. Minimnya alat berat memaksa warga yang terisolasi turun gunung untuk menjangkau bantuan logistik. Sementara itu, di Polewali Mandar sedikitnya 91 kakak di Dusun Tanete Desa Kurak masih terisolasi akibat tanah longsor. Warga yang hendak berbelanja kebutuhan hidup seperti sembako setiap hari terpaksa harus jalan kaki sejauh 5 km lebih. Mereka melintasi medan pegunungan terjal hingga menerobos muara sungai, demi sampai ke kota atau ke pasar untuk berbelanja kebutuhan hidup mereka, ungkap Kepala Desa Kurak. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan sejak Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022 malam. Akibatnya Sungai Bua meluap dan merendam 6 desa. 6 desa tersebut yakni Desa Pabareseng, Desa Barowa, Desa Raja, Desa Padangkalua, Desa Lengkong, dan Desa Putih. Selain Luwu, Kota Palopo juga mengalami hal serupa. Jembatan Salu Pikung ambles sejak Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 hingga menyebabkan lumpuhnya Jalan Trans Sulawesi untuk sementara. Selain itu, Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Jeneponto dan Goa juga sebelumnya tertimbun longsor akibat tingginya curah hujan pada Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Longsor juga menimbun 3 warga yang sedang melintas. Di Nrekang hujan deras menyebabkan banjir bandang pada Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022. Banjir terparah terjadi di Luku, Kabupaten Lowaja, di mana tanggul sungai jebol dan membuat 2 rumah warga rusak parah, sedikitnya 35 jiwa terdampak. Banjir dan longsor juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022 sore akibat hujan lebat selama 4 jam lebih, BPBD Banyumas per tanggal 7 Oktober tahun 2022 menyampaikan banjir sedikitnya merendam 7 desa, yaitu Desa Parung Kamal Kecamatan Lumbir, Desa Pengadegan Kecamatan Wangon, Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati, Desa Panusupan Kecamatan Cilongok. Kemudian di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja serta 2 desa di Kecamatan Sumpiuh yaitu Desa Selandaka dan Kayanggedang. Sementara itu longsor terjadi di 12 desa. Longsor terbanyak terjadi di Kecamatan Cilongok yaitu Desa Cipete, Desa Karanglo serta 2 titik masing-masing di Desa Gunung Lurah dan Sokawera. Longsor juga terjadi di Desa Sawangan Kecamatan Aji Barang, Desa Babakan Kecamatan Karangloas, Desa Kutaliman Kecamatan Kedung Banteng, Desa Banjar Panepen Kecamatan Sumpiuh dan Desa Somagede Kecamatan Somagede. Banjir dan longsor juga melanda Kabupaten Cilacap pada Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022 berdampak pada 15.496 jiwa di 40 desa dan 15 kecamatan. Banjir mulai surut pada Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022. Namun pada Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022, banjir kembali melanda dan merendam 9 desa di 5 kecamatan di sisi timur Cilacap yakni Maos, Kroya, Sampang, Adipala, dan Nusawungu. Wilayah terdampak paling parah berada di Kecamatan Kroya dengan jumlah 5 desa, yaitu Desa Mujur Lor, Mujur, Gentasari, Kedaung, dan Sikampuh.
Di kecamatan tersebut total terdapat 1.159 kepala keluarga yang terdampak, sebagian di antaranya terpaksa harus mengungsi.